Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah. Kita mengucap syukur karena sepanjang hari ini kita semua sudah melakukan aktivitas kita semua masing-masing. Dan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya kepadamu ya Tuhan dan Raja kami, yang sudah menolong kami di dalam aktivitas sepanjang hari kami. Kami tahu ada banyak pergumulan persoalan yang kami lewati dari pagi sampai dengan malam hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan damai sejahtera di hati kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan menutupi kami dengan hikmat dan urapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja memberikan pengertian kepada kami semua. Apa maksud dan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, saya ambil dari bahan renungan keluarga, bahkan bahan ibadah keluarga yang telah diberikan oleh BPAM Sinode dari dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 10. Kitab Keluaran 16 ayat 10. Tapi saya akan membacakan bagi kita sekalian mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu?
tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa peristiwa ini terjadi atau dicatat dalam sejarah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat bagian pembacaan ini menjelaskan bahwa itu terjadi pada hari ke-15, bulan kedua, tepat sejak 1 bulan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat peristiwa ini terjadi, mereka sementara ada di padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu letaknya di antara Elim dengan Gunung Sinai. Mereka ada di tengah-tengah. Dan bangsa Israel ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Sungut-sungut itu tetap keluar dalam mulut mereka. Dan mereka sampaikan itu kepada Musa dan Harun. Nah, sungut-sungut mereka itu dijawab oleh Musa dan Harun, "Siapakah kami ini?" Seharusnya sungut-sungut itu disampaikan kepada Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan ini yang menjadi ayat emas kita ada di ayat yang ke-10. Di ayat ke-10 bagian B, "Maka tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam awan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa dan Harun menyampaikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan sudah mengetahui. Lalu kemudian ketika mereka sementara berbincang dan Tuhan itu tampak di dalam kemuliaannya dalam awan. Nah, di sini kita garis bawahi kenapa Tuhan harus tampak di dalam awan. Kalau kita tahu bahwa awan itu menggambarkan wujud kehadiran Tuhan yang bisa dilihat oleh mata bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam awan, kalau tidak ada awan, maka kita akan secara langsung dipapar oleh sinar matahari. Kita akan secara langsung merasakan panasnya sinar matahari. Dan itu harus disadari oleh bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menolong menjaga mereka dengan tiang awan. Bahkan Tuhan pun datang di dalam kemuliaan dalam awan. Nah, sebagai perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awan. Setiap manusia punya awan hidup masing-masing. Awan menggambarkan warna dan pergumulan hidup setiap manusia. Kadang awan yang kita punya awan tebal. Kita tahu bahwa adanya awan baru bisa ada hujan. Hujan yang berfungsi untuk menyuburkan tanah dan untuk kebutuhan manusia. Nah, dengan awan pun mau menjelaskan bahwa awan ini ketika kita pakai di dalam kehidupan kita, setiap kita punya awan kehidupan masing-masing. Terkadang awan itu datang dalam bentuk yang tebal, yang tipis, awan yang hitam gelap yang menggambarkan hidup dengan persoalan dan pergumulan, awan hitam yang mengandung sesuatu kekelaman yang membuat kita rasa khawatir, rasa takut. Seperti itulah. Apalagi di tengah suasana saat ini
pembatasan berskala besar di seluruh negeri, lalu kemudian sampai dengan kita pun di Nabire, maka seperti ada awan hitam yang sementara ada, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kita yang biasa-biasa saja juga merasa khawatir. Tetapi masih ada banyak anak Tuhan yang punya iman yang kuat. Bahkan di tengah awan gelap, awan hitam tebal kehidupan mereka, tetapi masih tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seberapa berat pun pergumulan dan persoalan kita, seberapa tebal pun awan hitam itu dalam hidup kita, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Karena di dalam itulah, seperti firman saya tadi pagi, bahwa di dalam kelemahan dan kekuatan kita, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama di bulan yang baru ini, masih ada banyak hari ke depan. Baru tanggal 1, masih ada banyak waktu ke depan yang harus kita lalui. Kita tidak pernah tahu apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dihadapi. Tetapi kita percaya janji Tuhan bahwa di balik awan tebal itu tetap ada tangan Tuhan, tetap ada kemuliaan Tuhan, tetap ada janji pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita gelisah, karena kita percaya Tuhan sumber kekuatan dan hidup akan terus menolong, memberkati, dan menuntun kita sepanjang bulan ini. Dan kita mengucap syukur karena situasi yang sudah berlanjut, apalagi istilah kerja dari rumah, di rumah saja, stay at home, membuat orang jenuh. Orang yang sudah terbiasa aktivitas banyak di luar, semua seolah-olah diperpendek. Tapi ini harus kita ambil sisi positifnya. Ada waktu kita banyak untuk bersama-sama dengan keluarga. Yang tadinya kita sibuk dengan pekerjaan kita di luar rumah, pergi pagi pulang tengah malam. Tetapi dengan situasi ini kita lebih mengakrabkan kehidupan kita yang tadinya sudah ada jarak antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri. Lalu kemudian semua aktivitas di rumah bisa kita kerjakan bersama-sama. Seharusnya kita mengucap syukur bahwa ini cara Tuhan. Apalagi jemaat Tuhan semua sudah dari sejak tanggal 27 Maret sampai dengan saat ini kita ada di dalam ibadah setiap hari di rumah. Mungkin ada yang sudah jenuh, mungkin ada yang sudah tidak betah, bahkan ada yang sudah lari-lari tidak melakukan ibadah. Itu manusiawi. Tetapi apakah di tengah situasi ini kita jadi lupa sama Tuhan? Firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan ada di dalam kemuliaannya, di dalam awan. Nah, situasi awan yang sementara kita hadapi pada saat ini, percaya bahwa di balik situasi ini ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membuat kita kuat untuk menghadapi sampai dengan waktu ini berakhir. Kita tidak tahu, karena semuanya ini masih berlanjut. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini selesai. Vaksinnya pun masih sementara dikembangkan. Tetapi kita mengucap syukur bahwa di Indonesia sudah banyak yang sembuh. Di Nabire juga sudah ada 1 yang sembuh. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga kehidupan kita dari segala macam mara bahaya. Percaya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita beristirahat dalam malam hari kita dengan percaya bahwa
Damai sejahtera Tuhan itu senantiasa menaungi kita di dalam tidur dan istirahat kita sampai pagi nanti. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu kami terbatas di dalam segala sesuatu, tetapi kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan sempurnakan bagian firman ini untuk kami semua. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kami, bahkan ketika awan gelap itu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa awan gelap itu Tuhan berikan untuk membuat kami menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, dan juga membaharui seluruh kehidupan kami. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kehidupan kami, sepanjang hari di dalam aktivitas kami percaya bahwa di malam hari ini masih ada damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan bagi kami di hati kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mau taruh semua pergumulan dan persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan sungguh bahwa ketika kami bersandar dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan nyata-nyata menolong dan memberkati kami. Biarlah situasi ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa menopang para tim medis baik di Nabire, Papua, dan Indonesia dan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kasih, supaya mereka pun dapat menjalankan tugas mereka dengan sepenuh hati, dan juga menyadarkan semua masyarakat yang ada untuk mau sama-sama bergotong royong, supaya semua situasi ini dapat berlalu dengan cepat. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah yang adalah wakil Tuhan, supaya hari-hari hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang sudah kami lakukan. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menjaga kami di sepanjang tidur malam kami sampai dengan pagi hari. Supaya kami bangun dengan segar, dengan sehat, dengan kondisi yang baik, dan juga dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi kami sekalian ya Bapa di sorga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus dan Roh Allah yang kudus, menolong dan memberkati kehidupan kami. Amin. Demikian renungan kami pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beristirahat dan percaya Tuhan selalu ada, menolong dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Beristirahatlah di dalam sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah.